Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Aulia Nuraini dari kelas MN22C. Di sini saya akan mempresentasikan pengendalian risiko. Di sini risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian ini dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedianya cukup informasi mengenai apa yang terjadi. Dan pengertian risiko ini menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebutkan dengan istilah risiko. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko ini menjadi tren utama yang baik dalam perbincangan, praktek maupun pelatihan kerja, karena ini itu menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Dan oleh sebab itu, risiko sangat perlu diolah karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Jadi bisa dibayangkan suatu kejadian di mana suatu perusahaan tekstil yang mengalami kebakaran. Kerugian dari peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat aset yang terbakar. Juga tidak dapat beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan arus kas. Risiko ini dapat dikurangi melalui pengelolaan manajemen risiko yang baik, salah satunya dengan menerapkan 5 langkah manajemen risiko yang akan dijelaskan dalam makalah ini, dan juga mengenai pengelolaan manajemen risiko. Jika suatu organisasi menghadapi risiko, maka ada beberapa alternatif yang untuk mengendalikan risiko tersebut. Selanjutnya di sini ada pengendalian risiko. Untuk penghindaran risiko ini, salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari eksposur terhadap risiko dengan jalan yang pertama menolak memiliki, yang kedua menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima. Yang kedua, pengendalian risiko. Di sini itu pengendalian kerugian dijalankan dengan yang pertama merendahkan kans untuk terjadinya kerugian. Selanjutnya ada mengurangi juga keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Yang ketiga, menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol. Menurut timingnya, yang selanjutnya pemisahan. Ini tuh adalah pemisahan menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama dan menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Selanjutnya ada kombinasi dan pooling, itu menambahkan banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, jadi risiko ini dikurangi. Yang kelima, pemindahan risiko. Ini itu harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun dengan transaksi. Selanjutnya ada risiko. Ini itu contohnya sendiri yang dipindahkan ya. Pada suatu kasus persewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenaan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan si penghuni. Selanjutnya, suatu risk financing, transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transferee ya. Pembatalan perjanjian itu oleh transferee dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer. Dan dengan pembatalan itu, transferee tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setujui untuk dibayar. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.